Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas berkat pertolongan dan kasih karunia-Nya lah sehingga pada malam hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah keluarga. Walaupun ibadah pada malam hari ini kita lakukan di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita semua. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Ibu Nona Pendeta Febriani Tarigan. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan agar sekiranya Tuhan boleh menyertai kelangsungan ibadah ini sampai pada selesainya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami kembali datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sekalian sebagai bagian dari umat Tuhan boleh memberi diri kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan di kesempatan ibadah pada hari ini. Biarlah persekutuan kami, ibadah yang kami laksanakan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur berdasarkan Mazmur 78 ayat 32 sampai 38. Mazmur 78 ayat 32 sampai ayat yang ke-38. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila Ia membunuh mereka,
maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Demikianlah Mazmur pujian pada hari ini. Mari kita merespon dari Gita Bakti 237. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Amsal 4 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-6. Dan biarlah Alkitab kita dalam keadaan terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kelangsungan ibadah ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman Allah. Maka bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman-Mu. Diamkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami. Biarlah hanya suara Tuhan yang boleh bertahta di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-6. Yang menyatakan demikian. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali mengingat pengalaman Salomo, Bapak Ibu. Mari kita kembali berefleksi dari pengalaman Salomo, sang penulis Amsal yang dikenal sebagai seorang yang berhikmat. Salomo berdoa, dia memohon hikmat dan pengertian yang dari Allah, berangkat dari kesadaran akan dirinya yang masih sangat muda dan belum berpengalaman, namun dia harus mengemban tugas yang begitu besar. Sedangkan Daud, ayah Salomo, telah meninggal, sehingga Salomo kehilangan seseorang yang dapat memberinya nasihat, ya. Seorang yang dapat memberinya berbagai-bagai pertimbangan ataupun pendapat. Daud sudah tidak lagi hidup bersama-sama dengan Salomo. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk itu Salomo memohonkan hikmat yang dari Tuhan agar dia dimampukan untuk melaksanakan tugas yang harus dia selesaikan. Hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bijaksana. Tetapi untuk memahami makna hikmat versi Salomo, maka kita perlu membaca kembali dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan 2 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, hikmat adalah kemampuan hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. 1 Raja-Raja berkata demikian. Kemudian di dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa hikmat harus dibarengi dengan pengertian tentang fungsi dan peran sebagai pemimpin yang memimpin. Selanjutnya, di dalam kitab Amsal disebutkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, membenci kesombongan, menjauhi kecongkakan dan berbagai tipu muslihat lainnya. Dan ini berarti hikmat adalah kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sederhananya seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan mari kita perhatikan di ayat yang ke-6 pada perikop Alkitab kita. Hikmat dihadirkan sebagai pribadi yang hidup. Perhatikan apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-6. Bagaimana Salomo menggambarkan hikmat itu seperti pribadi yang nyata, yang hidup di tengah-tengah perjalanan kehidupan manusia. Hikmat akan memelihara orang yang tidak meninggalkannya dan menjaga orang yang mengasihinya. Demikian yang disampaikan di ayat yang ke-6. Amsal sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara, sedang mengarahkan kita kepada Allah. Allah yang adalah sang sumber hikmat. Dengan kata lain, tidak meninggalkan, melainkan terus mengasihi hikmat, artinya kita mau berlaku setia dan terus mengasihi Allah. Maka Allah pun akan memelihara hidup orang-orang yang berpegang kepadanya. Jemaat yang dikasih Tuhan,
di tengah-tengah kehidupan berumah tangga, perhatikanlah bagaimana Daud yang telah tiba pada batas akhir upayanya mempersiapkan Salomo untuk membangun bait Allah, terlebih untuk menjadi raja atas Israel. Sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara, kita pun akan tiba pada hal yang sama. Akan tiba saatnya di mana kita hanya mampu memandang anak-anak kita dari dalam rumah, ya, memandang mereka dari tempat di mana kita berada. Ya, tidak selamanya kita dapat bersama-sama dengan sang anak. Ya. Tidak selamanya kita mendampingi setiap hal yang dikerjakan oleh anak-anak kita. Dan itu kita bisa lihat dalam hubungan antara Daud dan Salomo. Ketika Salomo mendapat tugas yang begitu besar, ternyata Daud tidak dapat mendampinginya sampai pekerjaan itu selesai. Akan tiba saatnya di mana kita hanya mampu memandang anak-anak kita dari tempat di mana kita berada. Akan tetapi, sebelum saat itu tiba, maka setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Pertama, mari mempersiapkan anak-anak kita dengan cara membekalinya secara rohani, agar anak-anak tahu membedakan apa yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan, serta alasan dan pengertiannya mengapa hal itu dikatakan baik ataupun tidak. Ya, seringkali kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kita untuk tahu bahwa ini baik dan ini tidak baik, tetapi jarang orang tua yang menyampaikan alasan dan pengertiannya mengapa ini dikatakan baik dan mengapa ini tidak baik. Harus ada alasan, harus ada pengertian dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita. Itu hal yang pertama, ya. Kita mempersiapkan anak-anak kita dengan cara membekalinya secara rohani. Secara rohani untuk membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Lalu hal yang kedua, mari para orang tua menguatkan dan memperdalam keyakinan iman mereka, agar tidak sekali-kali mereka meninggalkan Tuhan sang sumber hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengertian yang sebenar-benarnya tentang apa yang baik dan yang tidak baik itu hanya ada di dalam Tuhan, sehingga kita pun akan dipelihara oleh sang sumber hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang apa yang baik dan yang tidak baik, jangan kita dasarkan pada pemikiran atau kehendak kita semata, ya, atau pada keinginan kita sebagai orang tua. Tetapi berlandaskanlah pada kehendak Tuhan. Itu yang penting. Ketika kita mengajarkan apa yang baik dan yang tidak baik kepada anak-anak kita, maka dasarkanlah itu pada apa yang Tuhan firmankan. Jangan dibuat-buat, ya. Jangan kita justru terperangkap pada keinginan kita atau kehendak kita sebagai manusia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam proses pendampingan orang tua terhadap anak, mari juga kita mengingat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka tugas orang tua adalah mendatangkan berbagai macam guru, yaitu pengalaman-pengalaman yang dapat mengajar, yang dapat mendidik anak-anak kita. Artinya orang tua dapat mengajak anak untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi pertumbuhan iman, bagi pengetahuan, dan juga keterampilan berpikir anak-anak kita.
Lalu kita juga sebagai orang tua dapat mempertemukan anak kita dengan banyak orang dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan tradisi. Bukan justru melarang anak kita berteman dengan orang-orang dari berbagai agama, atau melarang anak-anak kita untuk dekat dengan teman-temannya yang memiliki latar belakang suku atau budaya yang berbeda dari kita. Bukan itu yang dilakukan, tetapi semestinya kita justru memberi kesempatan. Kita memberi kesempatan agar anak-anak kita dapat belajar melalui pertemuan mereka dengan banyak orang dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan tradisi. Ini yang dinamakan belajar secara mandiri, namun tetap dalam pendampingan orang tua. Setelah mereka belajar dari pertemuan mereka, perjumpaan mereka, atau kedekatan mereka dengan orang-orang yang dari latar belakang agama, suku, budaya yang berbeda, lalu kita sebagai orang tua mengambil peran untuk mengadakan percakapan bersama anak-anak kita, mengarahkan dia, memberi pengarahan yang benar berdasarkan atau berangkat dari pengalaman yang juga dialami langsung oleh sang anak. Orang tua juga dapat membiarkan anak-anak untuk menggeluti minat dan menentukan pilihannya secara bertanggung jawab. Akan tetapi, sadari juga bahwa pengalaman dapat menjadi guru yang gagal, Bapak Ibu. Pengalaman dapat menjadi guru yang gagal jika dalam segala kesempatan orang tua terlalu mendominasi cara berpikir dan pengambilan keputusan bagi sang anak. Sangat besar kemungkinannya anak akan menjadi tidak percaya diri. Anak akan selalu bergantung pada orang tuanya. Dan kemungkinan besar juga anak-anak akan menjadi tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya dan sulit membuat perbedaan antara yang baik dan yang jahat, apa yang harus dilakukan dan yang tidak. Untuk itu, beri kesempatan yang maksimal, yang baik kepada anak-anak kita agar mereka dapat belajar secara mandiri. Dan ketika anak-anak terlalu didominasi oleh orang tua, kita sebagai orang tua terlalu memaksakan kehendak dalam setiap pemikiran sang anak, maka anak akan menjadi tidak kreatif dalam berpikir. Mereka akan terpaku hanya pada kehendak kita sebagai orang tua. Ketahuilah bahwa kita sebagai orang tua pun ada waktu di mana kita tidak lagi dapat bersama dengan anak-anak kita. Maka kita harus mempersiapkan mereka untuk jangka waktu ke depan, untuk masa depan mereka ke depan. Anak diajak untuk berpikir, tetapi orang tua memaksakan pikirannya agar dapat diterima dalam proses berpikir sang anak. Sebab cara berpikir orang tua pun kadangkala tidak tepat, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita sebagai orang tua berpikir secara subjektif, tidak objektif. Mengapa? Karena kita para orang tua merasa telah memiliki begitu banyak pengalaman hidup sehingga menjadikan pengalaman itu sebagai tolak ukur. Sebagai tolak ukur dalam setiap kondisi. Maka berhati-hatilah dengan hal ini. Untuk itu kita perlu belajar. Belajar agar supaya kita dapat membekali anak-anak kita dengan bijaksana. Kisah Daud dan Salomo sebagai seorang yang berhikmat adalah teladan yang baik dalam melaksanakan peran kita sebagai orang tua dan juga sebagai anak. Hubungan Daud dan Salomo dalam relasinya sebagai orang tua dan anak dapat menjadi teladan kita. Teladan kita dalam hidup berumah tangga.
khususnya dalam tugas orang tua untuk memberi pendampingan terbaik bagi anak-anak. Baik orang tua maupun anak-anak, yakinlah bahwa Tuhan pun hadir untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang telah disampaikan orang tua terhadap anak, bahkan perihal pengajaran firman Tuhan. Sehingga yang sangat perlu dilakukan adalah baik para orang tua maupun anak-anak agar tidak sekali-kali meninggalkan Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan tampak dari perbuatan yang membenci kejahatan, yang tidak bertindak sombong, tetapi justru rendah hati, berlaku tulus dan jujur. Dengan demikian, kita akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hikmat hanya berasal daripada Tuhan. Untuk itu, bersandarlah pada Tuhan, bukan pada pengertian menurut kehendak kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu teduh menghayati kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 73, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Di dalam ibadah keluarga pada saat ini kami boleh kembali diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami. Kami juga sebagai anak-anak diingatkan bahwa kami pun memiliki peran yang semestinya dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan, biar senantiasa di dalam perlindungan Tuhan bagi para pelayan, para presbiter, unit-unit misioner, agar dimampukan untuk terus boleh melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan. Tuhan Yesus, biarlah semangat yang kuat, biarlah kesadaran yang penuh boleh kami miliki untuk terus beribadah dan juga melayani Tuhan, serta bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan pemerintahan kami, bangsa dan negara ini. Tuhan, tolong berkati para pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, agar Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana bagi mereka untuk menangani setiap persoalan negara. Tuhan, biarlah mereka boleh
melaksanakan berbagai hal untuk kepentingan masyarakat. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam segala perencanaan bagi kepentingan negara ini. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bagi setiap warga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, mereka yang berduka, kiranya Tuhan pulihkan mereka, Tuhan lawat kehidupan mereka, dan Tuhan yang memberikan penghiburan senantiasa. Kami juga mau berdoa menyerahkan kehidupan warga jemaat Tuhan yang boleh berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Biar Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menjadi tamu yang tetap di dalam bahtera rumah tangga jemaat Tuhan, sehingga damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menetap tinggal diam di dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di dalam pergumulan mereka. Tuhan Yesus, berkatilah kami, mampukan kami untuk terus berkarya, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami rindu agar pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu. Maka biarlah Tuhan saja menurut waktu dan cara Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan persoalan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu sekalian, kita doakan persembahan kita. Kami jemput jemaat dan berdiri. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami setiap hari. Malam ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai wujud syukur kami karena Tuhan memberkati aktivitas dan pekerjaan kami. Sucikanlah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk
memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah selesai, namun kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mengaktualkan persekutuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita berdiri dan terimalah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam peribadahan kami dari awal hingga pada selesainya. Biarlah kami diberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat melaksanakan panggilan Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Kami boleh melaksanakan firman Tuhan dalam segala kerja layan kami. Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera boleh terjadi dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus
kiranya menyertai, memberkati, memelihara kehidupan seluruh jemaat Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.